Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka pertukaran pelayan firman PGIW dan PAUK Bojong Indah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna Kurniawan dari GKOI, Jemaat Pengutusan Pondok Kopi. Marilah kita mendekat kepadanya. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat Tuhan, marilah kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2. Ibadah minggu pagi ini hanya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Bercermin dari firman Tuhan, hendaklah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal dan kudus, kami mengaku akan dosa-dosa kami kepadamu, dosa-dosa yang telah kami buat pada waktu-waktu lampau. Kami telah menolak panggilan-Mu. Kami tidak bersungguh hati terhadap perintah-perintah-Mu dan meragukan kasih setia-Mu. Kami tidak menyadari ketinggian hati kami yang menghalangi pemberitaan kemurahan-Mu kepada orang lain. Hidup kami telah rusak
karena dosa, dan oleh sebab itu kami mohon daripadamu keampunan dan pembaharuan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 5. Berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2 dan 3. Karena itu, baiklah kita tetap berjaga-jaga, dan marilah kita nyatakan tekad hidup baru, dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 5. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk. Menyambut firman Tuhan, mari kita kidungkan pujian, nyanyian kidung baru 116, bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam ibadah kita di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Puji Tuhan, saya percaya bukan kebetulan kita bisa berjumpa walaupun dalam ibadah online seperti saat ini. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan kita. Sehingga saya mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang boleh mempertemukan kita saat ini. Dan saya berterima kasih kepada majelis yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa melayani bersama di tempat ini melalui ibadah pertukaran mimbar PGIW. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang maka ditendang. Karena itu saya ingin menyatakan bahwa saya ingin disayang dan saya tidak mau ditendang. Karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Yusuf Prasutisna Kurniawan, dan saya tinggal di Bekasi di Jalan Jatayu, perumahan kompleks Auri Jaladapura, Bekasi Timur, Bulak Kapal. Jemaat yang terkasih, saya mempunyai seorang istri dan mempunyai seorang anak, dan saya juga melayani di sebuah gereja kecil bernama GKUI Jemaat Pengutusan yang ada di Pondok Kopi. Nah, sedikit perkenalan saya, dan karena itu saat ini mari kita akan bersama-sama mendengar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di Bojong Indah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Allah kami tolak, kami teking, hancurkan, patahkan, ikat kuasanya.
Dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah ya Allah, karena kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah bertindak dengan motivasi yang benar. Mari kita membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian perikop berikutnya, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Haleluya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Firman Allah bersabda, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang sedang mencobainya. Ahli Taurat itu berkata, Guru, hukum manakah yang terutama? Mengapa ahli Taurat ini bertanya demikian? Karena mereka berharap bahwa jawaban Yesus tidak sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Yesus justru menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata jawaban Yesus adalah sesuai dengan hukum Taurat dan tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru mereka lah yang mempunyai pandangan yang seringkali berbeda dengan hukum Taurat. Ketika Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat dan mereka semua tentang siapakah Mesias itu, justru mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat bijaksana, sangat berhikmat dalam memberi pengertian kepada mereka. Karena itu mari kita melihat bagaimana pengajaran Yesus tentang kasih. Karena di situ Yesus menerangkan tentang hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman kekristenan, kasih atau mengasihi atau perbuatan kasih itu adalah bagian dari iman. Saudara yang terkasih, kasih tidak menyelamatkan secara langsung, tetapi kasih adalah bukti dari keselamatan itu sendiri. Artinya saudara, kita mengasihi, kita melakukan kasih atau perbuatan kasih, itu dilakukan bukan untuk mencari keselamatan.
Tetapi keselamatanlah yang membuktikan bahwa kasih Allah itu ada, atau kasih itu ada. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu seseorang yang sudah diselamatkan pasti ada di dalamnya kasih. Ya, sehingga kasih menjadi sebuah ukuran. Ada dua ukuran. Yang pertama ukuran real dan ukuran rohani. Kalau ukuran realnya itu adalah kasih, ya, bahwa seseorang itu sudah atau belum diselamatkan, maka ukurannya adalah kasih. Sementara yang kedua adalah ukuran rohani. Ukuran rohani seseorang itu sudah atau belum diselamatkan adalah percaya atau tidak percaya. Karena firman Tuhan, barang siapa percaya dia akan diselamatkan, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kalau secara real, maka seseorang itu sudah atau belum diselamatkan, ukurannya adalah kasih. Saya mengajak kita membuka dalam Lukas 7 ayat 47. Ya, Lukas 7 ayat yang ke-47, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi seorang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui ayat ini kita tahu bahwa seseorang yang sudah diampuni atau sudah diselamatkan, menerima pengampunan dari Allah, maka dia akan banyak pula berbuat kasih. Artinya dia memahami bahwa keselamatan dia sudah miliki. Sehingga kalau dia sudah tahu, dia mengerti bahwa dia sudah diselamatkan, maka dia perlu untuk menyelamatkan orang lain melalui kasihnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pertanyaannya adalah, siapa yang dapat berbagi kasih? Kalau sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita renung tadi, bahwa yang dapat berbagi kasih adalah mereka yang merasa telah beroleh keselamatan. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungannya adalah bagi kita sebagai orang yang percaya adalah, atau orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang sudah merasa diselamatkan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan kasih? Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dan sesuai dengan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih pada prinsipnya adalah memberi. Ya, memberi yang terbaik. Ya, memberi itu tidak selalu identik dengan materi. Memang ada kalanya materi bisa menjadi bentuk dari sebuah pemberian. Tetapi tidak selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janda di Sarfat, dia memberi sepotong roti terakhir yang ia miliki, sebab setelah itu dia tidak lagi punya makanan dan mungkin dia akan mati. Tetapi dia mampu memberikan yang terbaik yang ia miliki, yaitu roti, makanan yang terakhirnya. Tetapi ada juga saudara, ada Maria Magdalena yang memberi minyak narwastu yang harganya 300 dinar atau sama dengan gaji 1 tahun. Ya, dia memberi dengan tulus ikhlas, walaupun itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus murid Yesus juga dia memberi, yaitu dia memberi doa dan dia memberi imannya. Yaitu ketika dia pergi ke depan gerbang menuju kota Yerusalem, dia bertemu dengan orang yang lumpuh dan kemudian orang lumpuh itu meminta tolong berikan sedekahnya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang kupunya ialah iman di dalam Yesus orang Nazaret. Berdiri dan bangkit berjalanlah. Dan saat itu juga orang lumpuh itu berjalan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab juga menyatakan bahwa tidak hanya materi, tidak hanya doa dan iman, tetapi juga nasihat. Itu juga adalah bagian dari kasih. Saya mengajak kita buka 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Ya.
1 Timotius 1 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya ulangi, tujuan nasihat itu ialah kasih. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengasihi dengan materi, dengan apa yang menjadi bagian kehidupan kita yang terbaik, bisa dengan doa dan iman, tapi juga kita bisa memberi dengan nasihat-nasihat kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih itu adalah memberi yang terbaik, maka kasih tidak pernah melihat untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu harus dilakukan untuk kebersamaan, ya. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kasih itu harus diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, kasih itu harus diwujudkan dalam kebahagiaan di tengah kebersamaan. Ya, artinya bahwa tujuan kasih itu adalah menjadikan orang lain bahagia bersama-sama dengan kita, bukan untuk bahagia sendiri, tapi untuk bahagia bersama. Maka bahagia bersama hanya dapat diwujudkan apabila kita seia sekata, seperasaan, saling menyayangi, mau rendah hati, menerima orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahagia bersama tidak tercipta dari membuka luka, memberikan kecewa, atau melahirkan dendam dan caci maki. Tetapi justru sebaliknya, kasih harus membuka pintu pengampunan dan berkat. Yang kedua, Petrus juga mengatakan bahwa bahagia itu harus diwujudkan dalam kemampuan kita menjaga yang baik dan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali lupa untuk menjaga lidah. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan lidah kita bisa memberkati, tetapi dengan lidah juga kita juga bisa mengutuki. Ya, dengan lidah kita bisa menyatakan kebaikan, tetapi dengan lidah juga kita bisa menipu orang dan melakukan kejahatan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu dilakukan sebagai orang percaya adalah keselarasan antara perkataan dengan perbuatan kita. Nah, ini yang seringkali tidak sesuai. Seringkali kita berkata yang baik, tapi perbuatan kita justru jahat. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemampuan menjaga yang baik dan yang benar sesuai dengan kebenaran Allah, itu juga berarti kita sedang mewujudkan kasih. Yang ketiga saudara, bahwa kasih harus diwujudkan dalam pemahaman akan adanya keadilan Allah. Artinya apa saudara? Artinya bahwa respon orang terhadap kasih yang kita buat bisa berbeda-beda. Ada yang menerima, tetapi juga mungkin ada yang akan menolaknya. Ada yang berterima kasih, tetapi mungkin ada juga yang menyatakan munafik. Sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Ya, mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan kepada sesama, tapi mereka tetap cari-cari kesalahan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang sejati bukan keluar dari diri kita sendiri, tetapi kasih yang sejati itu keluar dari Allah, tetapi memancar melalui kehidupan kita. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, penolakan terhadap kasih itu juga berarti penolakan terhadap Allah. Ya, sehingga kasih bukan untuk menonjolkan diri, tetapi kasih justru untuk memuliakan Allah. Ya,
Karena itu jangan takut untuk kita melakukan kasih. Walaupun mungkin orang tidak menerima, walaupun mungkin orang mencemooh kita, selama kasih yang kita lakukan itu adalah tulus, ya, dan murni, ya, dengan motivasi yang tulus, ya, maka kita harus percaya bahwa Allah itu adil. Siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan dipermuliakan. Dan sebagai ayat terakhir, mari kita buka Yohanes 13 ayat 32. Yohanes 13 ayat 32, kita akan membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ayat ini diperuntukkan untuk Yesus, tetapi ini bersifat umum, bisa juga berlaku untuk saudara dan saya. Yaitu barang siapa, jikalau Allah dipermuliakan di dalam kita, maka Allah akan mempermuliakan kita juga di dalam dirinya, ya, dengan segera. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lelah untuk berbuat kasih. Jangan lelah untuk mengasihi Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. Jangan lelah untuk mengasihi saudara-saudara kita seiman. Dan jangan lelah untuk mengasihi diri kita sendiri. Tetap kuat di dalam Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan untuk kita, dan biarlah kita boleh diberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami juga merenungkannya. Biarlah semuanya itu tidak lalu sia-sia, tetapi firman Tuhan itu hidup dan memberkati kehidupan kami, sehingga kasih Allah hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mohon untuk berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang masuk dalam doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati untuk kita menaikkan doa-doa kita kepadanya, agar kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan sudah peliharakan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan, dan karena itu kami mau terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, berkuasa, menjamah dan menolong setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, Bojong Indah yang saat ini sedang mengikuti atau
menjalankan ibadah mereka di rumah masing-masing melalui online. Tuhan tetap hadir bersama dengan mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera, agar iman mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga turut campur atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam kondisi sedang sakit. Tuhan Yesus melawat mereka. Kami berdoa untuk saudara Rosadi, adik Tania Benu, Ibu Nelly, Ibu Rudamani, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margareta Neparasi. Tuhan, Engkau hadir bersama mereka. Engkau menjadi tabib yang ajaib atas mereka, sehingga segala sakit penyakit mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus dan sesuai dengan iman mereka. Tuhan, berkati juga upaya-upaya mereka untuk melakukan pengobatan-pengobatan, baik melalui para dokter di klinik atau dimanapun. Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Jadilah seperti iman mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini Tuhan, Engkau izinkan mereka sedang dalam masa hamil Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Marisa R. Dharma, Ibu Mari Franda. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kedua ibu terkasih, agar dalam masa kehamilan mereka tetap dijaga, dipelihara, diberi kesehatan, baik ibu maupun kandungan yang ada di dalamnya. Biarlah pada waktu yang tepat mereka boleh melahirkan anak mereka dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Lupa juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan karena sakit penyakit mereka. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sudah semakin sembuhkan, semakin pulihkan mereka. Dan karena itu kami terus berdoa agar mereka tetap diberikan kekuatan dan pemeliharaan, sehingga mereka bisa seperti sedia kala kembali. Kami menyerahkan untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, untuk Bapak Radesma Sitindaol, Bapak Rusman Samosir, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi, Saudara Santi. Tuhan, sembuhkan mereka menjadi stabil seperti sedia kala dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga kami mau menyerahkan untuk jemaat lansia, orang-orang tua kami yang terus menjadi teladan bagi kami Tuhan di usia senja mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan, dan peliharakan mereka agar mereka boleh menjadi penyemangat atas kami yang masih muda ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atta Laipiopa, Ibu Jumainah, Ibu Carolina Neparasi, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu. Oh Tuhan Yesus, mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Berkati Tuhan agar iman mereka tetap terpelihara di hari-hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Begitu juga kami mau berdoa ya Allah untuk jemaat kami dengan segala pergumulan mereka, baik ekonomi, baik pekerjaan, baik kesehatan, baik pendidikan, untuk pasangan hidup mereka. Ya Allah, Engkau berikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan, dan Engkau menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Begitu juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk rencana kerja, baik majelis, baik juga untuk panitia pembangunan, panitia renovasi gereja. Tuhan Yesus memberkati, campur tangan mereka, beri hikmat bagi mereka, agar segala apa yang sudah mereka siapkan dapat mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus juga kirimkan donatur-donatur untuk mendukung pendanaan pelayanan Popon Bojong Indah. Tuhan, biar segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di
Pog Bojong Indah ini Tuhan, baik ibadah sekolah minggu, baik ibadah raya pagi dan sore, baik juga ibadah kaum pria, kaum bapak Tuhan, kaum ibu atau kaum wanita, dan juga ibadah-ibadah rumah tangga, semuanya Tuhan, baik yang dilakukan dengan cara online, Tuhan Yesus tetap campur tangan dan kuasa Tuhan tetap nyata di tengah-tengah ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar jemaat POG terus bertumbuh walaupun dalam situasi-situasi COVID saat ini tidak mengganggu iman mereka, justru membuat mereka menjadi lebih dekat, lebih kuat di dalam Tuhan, lebih berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja-gereja yang ada baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami juga terus berdoa untuk PGI Pusat, PGIW DKI Jakarta. Biar Tuhan mereka menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada. Kami juga ingin Tuhan, kami mengasihi bangsa dan negara kami. Kami mengasihi pemerintah yang Kau izinkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Doa kami ya Allah untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami, biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka, agar segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan, bersemuanya untuk kemajuan, kemakmuran, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Berkati motivasi mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, korban dari bencana, korban dari narkoba, korban dari perang dan konflik dimanapun berada. Tuhan, kasih Kristus tetap ada bersama dengan mereka, dan pakai kami Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan, kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk wabah COVID-19 di negara kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para dokter, para medis dalam penanganan mereka Tuhan. Lindungi, peliharakan mereka Tuhan, agar mereka boleh memberikan yang terbaik dan mereka juga terlindungi dari wabah COVID ini ya Allah. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan Tuhan untuk mengalami COVID-19 ini. Tuhan beri kesabaran mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, agar mereka tetap tenang dan mereka percaya atas pertolongan Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah menjamin hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih ya Allah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat kami yang Tuhan sudah tambahkan usia yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Ada dua saudara kami, yaitu Bapak Chu San Kim Tuhan yang berulang tahun pada 20 Oktober, dan juga Ibu Yanti Orange Beru Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 25 Oktober. Ya Allah, terima kasih kalau Engkau izinkan mereka untuk bertambah usia. Karena itu kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dengan bertambahnya usia mereka. Tuhan pakai mereka secara ajaib di dalam waktu usia yang Tuhan izinkan atas mereka. Biarlah mereka semakin dekat, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Dan pakai mereka Tuhan di usia yang sudah bertambah ini untuk kepujian bagi nama Tuhan, khususnya untuk pelayanan di POG Bojong Indah. Terima kasih Tuhan, gembala sidang, majelis, semuanya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jerih payah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, dan juga segala aktivitas mereka ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, inilah doa syukur kami, dan juga menjadi doa syafaat kami, yang kami hanya naikkan hanya di hadapan Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah sumber jawaban kami. Jawablah doa kami Tuhan, seturut dengan waktu dan kehendak-Mu Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mengiringi persembahan, jemaat, mari kita kidungkan pujian 96, baitnya yang pertama. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih kami atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi teladan bagi semua orang dimanapun kita berada. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita kidungkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 188 bait 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di
Haleluya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa penutup dan juga berkat. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh melaksanakan ibadah kami dan semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami diberkati dengan puji-pujian, kami juga diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah kami kembali dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kepastian di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu berkat Tuhan terus menjamah kehidupan kami. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, ingat dan lakukanlah firman yang telah engkau dengar, dan pulanglah serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Atas nama jemaat majelis, jemaat dan gembala sidang POUK Bojong Indah, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna Kurniawan dari GKOI Jemaat Pengutusan Pondok Kopi. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar POUK Bojong Indah, ibadah pagi telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya.